Yes, friends ya, balik lagi ya di talk show bersama Nutri Health dan masih bersama Tabita ya. Oke, halo. Tadi ada satu lagu tuh, Boyzone, Picture of You. My favorite sebetulnya Nah, itu saya tahu ya, karena memang Tabita senangnya lagu-lagu era-era jadul gitu ya. Masa-masa muda dulu betul. Gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi masa-masa dulu juga masih berhubungan dengan mitos-mitos biasanya. Orang-orang dulu masih senang dengan mitos juga. Ya, percayaan terus sekarang, ya. Iya, biasanya masih turun-temurun dan orang sekarang juga masih percaya dengan yang namanya mitos. Yes. Nah, kalau kita tadi udah ngomongin, banyak sih yang bilang nggak boleh makan di atas jam 7 malam. Kemudian minum berenergi supaya olahraganya lancar kayak gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian banyak juga yang bilang katanya kalau puasa itu bisa menurunkan berat badan. Benar nggak sih? Ini kayak common banget ya, hampir 90% orang kayaknya percayanya ini. Katanya kalau puasa karena mengurangi masukan makanan itu bisa menurunkan berat badan. Ya ini, kalau perlu kita jelaskan adalah basic dari puasa itu justru membuat kita tidak sehat. Apalagi kalau menahan lapar terlalu lama sehingga metabolisme Anda justru semakin menurun. Nah, tujuan dari diet yang baik justru adalah meningkatkan metabolisme sehingga upaya atau energi yang keluar juga semakin banyak. Nah, efek dari puasa terlalu lama juga yang pertama bisa mah, yang kedua bisa sih turun, cuma nanti berat badannya juga tinggi karena sebetulnya lazimnya orang adalah makan 3 kali sehari dan ada beberapa cemilan, itu yang baik. Tapi kalau kebiasaan puasa sehingga beberapa kali nanti makan, ya berat badannya kayak yoyo gitu mas, turunnya cepat ya naiknya juga cepat, turunnya cepat naiknya cepat. Nah itu kasihan badannya sehingga dia nggak adaptasi dengan beberapa perubahan tadi. Nah itu lebih bahaya. Jadi amannya sih sebetulnya makan aja, cuma coba kita atur makanannya dan porsinya sehingga diet Anda nggak bikin lapar. Yang pertama nggak bikin lapar, dan yang kedua nggak bikin berat badan turun naik kayak yoyo. Oke deh, boleh. Kita jawab dulu mbak, ini ada Dian. Oh ya, mbak Dian ya. Katanya kalau minum susu itu bikin gemuk nggak? Gitu. Masih suka susu ya? Susunya apa dulu ini? Betul. Mbak Dian, saya nggak tahu umurnya berapa, tapi saran saya sih untuk usia perempuan masih bisa konsumsi untuk high calcium, itu maksimal sampai 32 tahun. Karena untuk penyimpanan ya, karena perempuan pada saat usia setelah menopause biasanya cadangan kalsiumnya dipakai gitu. Dan apalagi yang hamil, nah itu cadangan kalsiumnya juga dipakai. Nah, selama itu masih boleh sih, masih belum minum yang high calcium tadi, susu boleh, tapi perhatikan tadi kalorinya, jangan sampai usia ya 22 ke atas masih minum yang high cream ya, yang pakai krim tambahan, kemudian nggak pakai ini dulu penambahan high calcium. Nah itu perlu diperhatikan itunya sih, nilai kalorinya. Tapi kalau Mbak Dian misalnya berat badannya sangat kurang, justru kita anjurkan sebaliknya, pakai yang full cream, kemudian minum yang agak kalorinya lebih banyak, dikasih agak sedikit gula sehingga bisa menambahkan nilai kalori dalam tubuh. Nah itu tergantung sih Mbak Dian berat badannya berapa, kemudian usianya berapa. Nanti bisa konsultasi kali ya. Bisa konsultasi. Ditunggu konsultasinya. Di rahasiasehat.com. Ya. Nah terus kemudian banyak nih di pasaran itu dijual yang namanya susu pelangsing gitu ya. Susu pelangsing itu sebenarnya aman nggak sih, atau juga sebenarnya tingkat kadar penggunaan itu seperti apa? Iya, ada beberapa merek yang mengeluarkan itu ya. Sebetulnya gini, susu-susu itu ada beberapa zat yang memang membantu untuk mengubah apapun yang masuk jadi otot. Nah, tapi itu terjadi juga kalau Anda menyimbanginya dengan olahraga, karena ada semacam proses yang harus namanya kontraksi otot. Nah, kontraksi otot ini hanya terjadi ketika kita berolahraga. Sedangkan minuman tadi istilahnya ada tambahan zat sehingga semua yang makanan masuk nggak jadi lemak, tapi nempel semua di otot, jadinya otot protein. Tapi itu semua gagal kalau Anda pun nggak pernah melakukan kontraksi otot atau olahraga tadi. Baiklah, terus kita kalau ngomongin mitos lagi nih Mbak, saya katanya kalau misalnya orang yang pengen diet gitu ya, harus mengurangi karbohidrat nih, bener nggak sih? Karbohidrat ya mungkin ya kalau misalnya benar-benar dikurangi, yang takut bukan sama gemuk, nggak makan nasi biasanya. Iya, biasanya gitu ya, nggak makan nasi, nggak makan mie ya. Overall itu bagus sih mas. Kita sebutnya anti karbo ya. Gitu. Kalau Tabita sendiri makan nasi nggak? Saya beberapa kali aja makan nasi, nggak. Masih jadi orang Indonesia ya? Oke, deh, saya masih Itu boleh, cuma gini.
ada beberapa option pilihan mungkin untuk yang benar-benar ketakutan, karena kita nggak bisa menyalahkan juga kalau dia ketakutan, mungkin sudah pernah mengalami itu, jadi pernah makan nasi terus langsung good gitu berat badannya. Oke, kita masih memperbolehkan itu, cuma ada beberapa saran kita untuk menambahkan beberapa item, misalnya pasta atau roti gandum atau beberapa sereal. Sebetulnya itu karbohidrat juga, cuma dia nilai seratnya yang membantu. Karena sebetulnya karbohidrat itu bagus, terutama dalam bentuk serat, sehingga pencernaan kita makin oke gitu ya. Jangan kebiasaan menahan terlalu banyak karbohidrat, karena di situ juga gulanya bagus, sehingga kadar gula kita nggak ekstrim, jadi kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Nah itu juga perlu dihindari. Oke, terus kemudian banyak juga yang di lapangan gitu ya, di masyarakat katanya kalau gemuk itu adalah keturunan, benar nggak? Iya, kalau gemuk memang komposisi lemaknya aja yang berpengaruh, tapi secara overall itu enggak sama sekali. Gemuk itu hanya terjadi karena pola hidup seseorang. Nah memang mungkin dianggap keturunan karena biasanya gini, mamahnya biasa masak ini, neneknya biasa masak ini, sehingga anak-anaknya yang makan itu. Gitu. Betul. Jadi tapi kita sudah pernah ada penelitian di mana anak-anak yang mungkin setelah kalau di luar negeri kan biasanya SMA 17 tahun ke atas sudah pergi membentuk kehidupan sendiri ya, beda dengan Indonesia gitu. Nah biasanya kehidupan mereka sudah terlihat ada perubahannya, sehingga lebih kurus biasanya ketika ada di rumah, karena biasanya di rumah mamanya nyediain ini, nyediain itu. Nah sedangkan kalau misalnya ngekos atau sudah bekerja, biasanya waktu makan bisa diatur sendiri, kemudian jumlah kalori yang masuk juga bisa diatur sendiri gitu, makanya lebih kurus gitu. Walaupun sebenarnya banyak di lapangan itu kebanyakan orang tua gemuk anaknya ngikut gitu. Betul. Baiklah, biar tambah nggak stres ya Friends, silahkan tanya karena nanti kita bakal bagi-bagi voucher juga. Iya, ada voucher ya. Seru banget ya untuk 3 orang yang beruntung pasti di pagi hari ini. So stay tune terus.